Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai chapter 10 di halaman 508 dari buku Hoyle tahun 2021. Anda tinggal buka di buku Hoyle tahun 2021. Saya langsung saja. Ya, di buku Hoyle tahun 2021, Anda akan melihat di sini. Lihat halaman 508. Ya, navigasinya 530. Kita akan lihat mengenai konsolidasi untuk perusahaan anak ya yang dikaitkan dengan mata uang asing. Jadi kita nanti mengkonsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Nah, di situ. Ya, nah di sini perusahaannya siapa? Di sini kita lihat kasusnya pada tanggal 1 Januari 2020, Altman Incorporation, perusahaan manufaktur di Amerika, mengakuisisi 100% Bradford Ltd di Inggris. Nah, kalau Anda lihat di sini ada LTD. LTD itu singkatan dari limited. Kalau di Indonesia itu PT, perseroan terbatas. Ya, jadi kalau perusahaan asing itu biasanya diberi kode LTD. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini Altman membayar 25 juta British pounds ya, yang sama dengan nilai wajar dari Bradford. Berarti ini adalah cost-nya. Ya, jadi harga perolehan ketika Altman itu mengakuisisi Bradford itu senilai 25 juta pound sterling. Nah, di sini ada informasi karena tadi pada tanggal 1 Januari itu mengakuisisi, ada informasi mengenai balance sheet Bradford pada tanggal 1 Januari 2020. Ini semua. Ya. Nah, terus di sini ada informasi lagi. Nilai bukunya itu senilai 22.700.000. Angka 22.700.000 itu adalah dari aset bersihnya. Nilai buku itu sama dengan aset bersih. Aset bersih itu sama dengan aset dikurangi dengan utang. Berarti sama dengan ekuitas. Nah, berarti kalau gitu, kalau Anda lihat nilai ekuitasnya, Anda ambil dari common stock 20 juta, sama laba ditahan atau retained earnings itu 2.700.000. Ketika Anda totalkan 20 juta ditambah 2.700.000, hasilnya 22.700.000. Nah, bagaimana kalau ada informasi mengenai agio saham atau additional paid-in capital? Berarti ditambahkan juga dengan agio saham. Kebetulan ini hanya ada common stock di dalam pos ekuitas sama laba ditahan. Jadi hanya dua saja yang ditambahkan. Tapi kalau ada agio saham, tambahkan juga dengan agio saham. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi, ya. Ketika mengakuisisi di situ, dia juga mendapatkan tanah. Nih, tanah yang nilainya di sini 2.300.000, nilai wajarnya melebihi nilai bukunya. Nah, wajarnya melebihi dari nilai bukunya. Oke. Sebesar 2.300.000. Oke, nanti kita akan membuat jurnal konsolidasi terkait sama tanah dimasukkan ke dalam pos property, plant, and equipment. Ya. Terus kemudian ada informasi di sini pada tanggal 31 Desember 2021, 2 tahun setelah tanggal akuisisi. Kenapa 2 tahun? Karena tadi tanggal akuisisinya 1 Januari 2020, sekarang sudah 31 Desember 2021. Berarti sudah berjalan 2 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Ini ada informasi mengenai neraca saldo konsolidasinya. Nah, terus di sini ada informasi, lihat halaman berikutnya di halaman 509. Ya. Meskipun Bradford ya menghasilkan laba bersih 1.100.000 di tahun 2020, tetapi tidak mengumumkan atau membagikan dividen pada tahun 2020 tersebut. Nah, membayar dividennya baru di tahun 2021. Ya, tidak ada transaksi antar entitas. Ya, tidak ada transaksi antar dua perusahaan yang berafiliasi tadi antara Altman sama Bradford. Kita lihat lagi di sini ke tanggal berapa itu diumumkan dividen. Kalau lihat di sini dividennya diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021. Nah, kemudian di sini ada rate-nya. Ya, rate terkait sama British pound dikaitkan sama dolar, rate-nya ini. Ya, jadi rate-nya ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Ya, rata-ratanya juga ada rate-nya. Oke.
Berarti langkah pertama kita akan melakukan translasi terkait sama neraca saldo. Ya, sudah ada informasi di sini. Jadi nanti nilainya yang dari British Pound di sini 600 sampai 750 ini, 600.000 sampai terakhir sampai 750.000 ini untuk kolom British Pounds Anda ambil dari neraca saldo 31 Desember 2021. Kemudian baru Anda translasikan menggunakan rate masing-masing. Oke, kita ambil dulu angkanya. Saya sudah membuatkan di sini dari soal sudah ada di formnya, ada informasi mengenai neraca tanggal 1 Januari, ada neraca saldo 31 Desember, ada laba bersihnya tadi 1.100.000, dividennya 750.000 dibagikan pada tanggal 30 Juni 2021. Kursnya juga, rate-nya. Dah, sekarang yang pertama suruh buatlah translasi neraca saldo ya tanggal 31 Desember 2021. Oke, kita akan membuat translasi. Ya, sama seperti yang tadi yang sudah ditunjukkan di dalam e-book Hoyle. Anda isi nama, NIM, sama kelas, kemudian Anda masukkan angka yang dari neraca saldo 31 Desember. Jadi sama dengan untuk kas, ambil dari soal, Anda cari kas, berarti kalau 31 Desember berarti B19. Enter. Kemudian Anda copy karena piutang usaha di bawah kas, ini juga piutang usaha juga di bawah kas, berarti bisa kita fill handle dengan mengkopinya dengan melakukan fill handle. Klik di 600.000, Anda munculkan tanda plus hitam di pojok kanan bawah, terus habis itu digeser di bawah, di fill handle ke bawah, sampai dengan dividen. Nah, udah jadi ini informasinya udah diambil. Kemudian, untuk menentukan rate-nya kita akan menggunakan rate apa? Apakah ada 3 nih? Ada current rate, ada historical, ada satu lagi average. Nah, Anda harus membuka PowerPoint chapter 10 yang ada di buku Hoyle, slide ke-6. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, karena kita mengerjakan menggunakan metode current rate, jadi lihat yang kolom kedua. Untuk balance sheet, ya, atau neraca, atau namanya statement posisi keuangan, itu rate-nya pakai yang mana? Untuk aset, pakai current. Untuk liabilitas, pakai current juga. Untuk ekuitas, nah ini beda, pakai historis untuk yang ekuitas. Khusus yang laba ditahan, kenapa komposit? Komposit itu artinya kita harus menghitung dulu laba ditahan, ya, laba ditahan menggunakan rumus, jadi nggak langsung kita langsung kalikan historis, current, atau average. Jadi harus pakai rumus dulu untuk menghitungnya, itu maksudnya komposit. Jadi gabungan nanti berarti ada yang pakai historis, ada yang pakai current, karena untuk menghitung laba ditahan ada berbagai komponen. Ya, nah terus untuk laporan laba rugi, ini semuanya item yang dalam laporan laba rugi gunakan average. Ya, rate-nya pakai yang average. Jadi lihat ya di patokan kita, lihat di slide ke-6 dalam chapter 10. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Jadi tadi untuk ini posisi neraca atau statement posisi keuangan, Anda gunakan rate current, kecuali ekuitas pakai rate historis. Oke, berarti sama dengan current-nya current berapa? Karena kita membuat neraca saldo 31 Desember 2021, berarti current-nya 31 Desember 2021. Jadi tadi sama dengan, Anda klik di soal, lihat rate 31 Desember 2021, berarti 1,53. Anda klik E39, enter. Udah, cara mengcopy ke bawah, jangan fill handle seperti tadi. Kalau fill handle seperti tadi, dia akan mengcopy di bawahnya 1,53 terus ke bawah kosong. Jangan, berarti Anda caranya bagaimana? Anda saya delete dulu yang kosong ini tadi. Anda klik dulu di 1,53, baru Anda copy set di function-nya yang di atas ini, Anda blok dulu, terus copy, Ctrl C, terus tekan escape yang ada di keyboard. Ya, terus langsung paste, ya, atau paste ya salah. Situ Ctrl V, terus sampai dengan utangnya selesai, utang jangka panjang.
Terus tadi yang ekuitas, ada saham biasa, ada laba ditahan, itu pakai historis. Historis berarti pada tanggal berapa? 1 Januari 2020, karena pada saat akuisisi pertama kali. Berarti sama dengan Anda klik saham, ada klik di soal, Anda klik C38. Enter. Nah, ini juga sama cara mengkopinya. Di blok, di functionnya, terus Ctrl C, terus tekan escape, terus Ctrl V. Nah, kita tinggal kasih kode. Tadi kode C untuk 1,53, baru V handle ke bawah. Set. Untuk saham biasa, H. Untuk laba ditahan, H. Historis. Untuk saham biasa, H. Tapi untuk laba ditahan, maaf, ini di delete. Karena ini laba ditahan dari komposit. Komposit kita langsung turunkan ke bawah, tapi nanti dulu kita hitung dulu ini. Ya, hitung. Untuk US dollar dikalikan antara British pound sama rate-nya. Berarti sama dengan Anda klik B7, Anda kalikan dengan C7. Enter. Terus Anda fill handle ke bawah. Nah, khusus yang 3.800.000 ini, laba ditahan 1 Januari 2021, Anda turun ke bawah. Ini sudah ada tempat untuk menghitung laba ditahan. Ya, jadi caranya sama dengan, terus Anda klik di soal, cari laba ditahan 1 Januari, berarti ada di B15, kemudian cari laba bersih 2020, sama dengan, ambil ke klik di soal, klik B34, enter. Nah, kalau namanya laba, baik itu laba ditahan atau laba bersih, itu saldonya kredit. Karena saldonya kredit, berarti ini masih debit di soal, berarti ini langsung harus kasih tanda minus setelah tanda sama dengan. Enter. Jadi, kalau Anda lihat di atas, yang ada tanda kurung ini semua, itu artinya saldonya kredit. Walaupun di laptop Anda ada yang tidak tanda kurung, tapi tanda negatif, sama saja. Tapi maksudnya itu menunjukkan letaknya di kredit. Kalau yang tidak pakai tanda kurung atau negatif, itu berarti letaknya di debit. Jadi ini kan positif semua, berarti letaknya di debit. Ya, kalau kurung atau negatif, itu letaknya di kredit. Oke, lanjut. Ya, laba ditahan 31 Desember bagaimana? Tinggal Anda sum. Enter. Dah, lanjut. Nah, bagaimana kita merubah kursnya? Tadi, karena dia komposit, sesuaikan dengan tanggalnya. Laba ditahan 1 Januari 2020. Karena laba ditahan di sini, ya 1 Januari 2020 berarti sama dengan Anda ke soal, cari rate yang 1 Januari 2020, 1,51. Enter. Ya, ini ketik kode H. Nah, untuk laba bersih, pakai rate yang mana? Anda harus kembali lagi ke PowerPoint. Nah, untuk laba bersih, itu tadi kan yang di dalam laporan laba rugi, itu rate-nya average. Lah, laba bersih kok nggak ada, Bu? Ya, jelas nggak ada, karena laba bersih di sini hanya tersirat di sini ada pendapatan sama biaya-biaya. Nah, ini kalau pendapatan dikurangi dengan biaya, ya berarti kan sama aja dengan laba bersih. Nah, berarti tetap juga pakai nilai average. Kembali lagi ke Excel, berarti sama dengan Anda ambil ke soal, cari average atau rata-rata. Jadi karena tadi kita masih membuat 2020, berarti rata-ratanya ambil yang mana? Ambil yang F38. Enter. Karena masih 2020. Ya, baru kita kasih kode A. Langsung Anda kalikan sama dengan 2.700.000, Anda kalikan dengan 1,51, enter. Anda fill handle. Ya. Terus untuk laba ditahan 31 Desember 2021, tinggal Anda sum. Dah. Enter. 5.771.000. Nah, ini angka 5.771.000 ini naik ke atas. Naik ke laba ditahan 1 Januari 2021. Berarti sama dengan Anda ambil angka 5.771,
dari sama dengan E25, enter. Ini. Kemudian, ya, yang penjualan. Bagaimana dengan yang penjualan? Kalau yang penjualan, ambil lagi dari soal. Berarti sama dengan, bukan ambil dari soal, belum kita kalikan dengan rate-nya ya. Tadi sudah saya bilang, kalau kita kembali lagi ke PowerPoint, yang di laporan laba rugi menggunakan rate average, berarti rata-rata. Bu, rata-rata tahun berapa? Rata-rata tahun berapa? Ya, ini karena udah mulai di 2021, berarti rata-rata 2021, karena kita membuat laporan keuangannya 2021. Berarti sama dengan Anda ambil ke yang 2021, rata-rata berarti F39, enter. Sama seperti tadi, diklik 1,55 itu, terus Anda blok, Anda copy, terus tekan escape, ya, terus habis itu Anda Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Berarti ini kasih kode A untuk yang laba rugi A. Nah, bagaimana dengan yang dividen? Historis. Kalau lihat di PowerPoint, pakai historis dividen. Nih, historis. Berarti kalau gitu kita kasih kode H, historis. Dividennya historisnya maksudnya historis pada saat diumumkan tanggalnya, bukan ngambil 31 Desember 2021, tapi pada saat diumumkan tanggal 30 Juni. Berarti sama dengan ambil rate-nya yang 30 Juni 2021, berarti D39. Ya, kalau NA ini maksudnya apa yang 30 Juni 2020? Itu not available, karena tadi informasinya tidak membagikan dividen di tahun 2020. Enter. 1,58. Nah, tinggal Anda kalikan sama dengan 13.900, Anda kalikan dengan 1,55. Enter. Terus fill handle ke bawah sampai dengan dividen. Oke. Nah, sampai di sini kita harus mengisi penyesuaian translasi kumulatif. Nah, ini diambil dari mana? Kita buat dulu penyesuaiannya, kita masuk ke sheet penyesuaian. Di dalam sheet penyesuaian, ya, kita mulai ya dari awal aset bersih. Tadi aset bersih Anda sudah tahu angkanya berapa? 22.700.000 dari nilai ekuitas. Berarti kita mulai sama dengan Anda masukkan ke dalam soal, klik di soal, cari angka saham biasa sama laba ditahan. Berarti B14 Anda tambahkan dengan B15. Enter. Nah, totalnya 22.700.000. Terus laba bersih tahun 2020. Ya, sama seperti tadi, karena tadi informasi laba bersihnya masih belum tanda kurung di soal, berarti diawali tanda negatif sama dengan minus. Anda cari di soal, ya, ini kalau Anda lihat, laba bersihnya kan belum dikasih tanda kurung. Berarti sama dengan minus 1.100.000. Nah, enter. Jadi nanti ada tanda negatif di sini, atau kalau di laptop saya tanda kurung. Ya, baru Anda sum. Ya, sum mana? Sum 22.700.000 ditambah 1.100.000. Jadi 23.800.000. Nah, kursnya bagaimana? Nah, Anda harus perhatikan kalau aset bersih itu kan sama dengan ekuitas. Berarti ekuitas itu pakai kurs historis. Berarti historis pada tanggal 1 Januari 2020 sama dengan Anda klik ke soal, cari C38, enter. Kalau laba bersih, tadi semua informasi yang di dalam laporan keuangan yang laba rugi itu harus pakai average. Berarti sama dengan Anda ambil ke soal rata-rata yang tahun 2020, berarti F38, enter. Ya, tadi aset bersih pakai H, historis, laba bersih tadi pakai kode A. Dah, tinggal Anda kalikan yang di kolom I sama dengan B1, Anda kalikan C1, enter. Dah, copy aja rumusnya, Ctrl C, terus Ctrl V. Terus Anda sum dari 34 sampai 1694. Dah,
Udah dapat nih 35.971.000. Nah, tapi ingat harus kita konversi pada current exchange rate. Berarti ambil angka 23.800.000 sama dengan ambil dari atas B4, enter. Kemudian di E5-nya ya, nanti harus dari perhitungan. Anda current rate ini dibilang current exchange rate. Berarti kalau gitu 31 Desember sama dengan ambil current yang 31 Desember 2000 berapa tadi mintanya? 2020 1,56. Jadi E38. Ini 31 Desember 2020. Ini pakai current. Nah, Anda tinggal kalikan sama dengan B5, Anda kalikan dengan C5, enter. Nah, ini perlu diselisihkan karena sudah ada nih selisih kalau sudah dikaitkan sama rate yang 31 Desember 2020. Selisihnya itu namanya penyesuaian translasi. Anda letakkan di F6, Anda tulis rumusnya sama dengan E4 dikurangi dengan E5. Enter. Nah, ini kenapa ini positif nilainya? Karena ada kenaikan dari 35971 ke 37128. Karena ada kenaikan, berarti ini positif. Kemudian, aset bersih 1 Januari 2021. Ini sama kan dengan yang di atas, aset bersih 31 Desember 2020. Ya, jadi sama, 31 Desember 2020 itu sama aja dengan 1 Januari 2021. Berarti ambil angkanya, sama dengan ambil dari B5, terus laba bersihnya sama dengan, ya, ambil di translasi, cari laba bersih, ya, laba bersih tahun 2021, oh bukan di translasi, di soal. Di soal, laba bersih tahun 2021 ini mana? Informasinya ada dari penjualan sampai biaya lain-lain. Berarti Anda sum. Ya, saya ulangin. Kenapa di sum? Karena ini penjualan sudah kita kasih tanda kurung. Kalau yang HPP sama biaya-biaya tidak kasih tanda kurung. Jadi tinggal di sum saja. Jadi saya ulangin. Ya, escape. Berarti sama dengan sum, buka kurung. Anda klik di soal. Anda blok dari penjualan sampai dengan biaya lain-lain. Jadi dari B27 sampai B30. Terus tutup kurung. Enter. Nah, dapat angka 3.950.000. Terus dividen. Sama dengan, ya, ambil dari soal, ya, 750.000. B31. Enter. Baru aset bersih 31 Desember, Anda tinggal sum. Enter. Dah, baru kita konversi lagi sama seperti tadi. Kalau aset bersih pakai historis, tapi ingat historisnya bukan historis 1 Januari 2020 lagi, bukan 1,51, tapi ini 1 Januari 2021. Berarti sama dengan Anda klik di soal, ya, Anda cari, ya, 1 Januari 2021, 1,56. Ya, kalau Anda perhatikan sebenarnya Anda lihat 31 Desember sama dengan 1 Januari 2021. 1,56 sama 1,56 sama. Ya, enter. Ya, jadi tadi ngambil dari mana? C39. Nah, tadi kodenya historis. Jadi yang tadi 1,51 ini 2020, ini 2021, 1,56. Terus yang laba bersih, pakai average yang 2021. Sama dengan, Anda ke soal, ambil angka 1,55. Enter. Kasih kode average. Terus dividen. Dividen ingat tadi di PowerPoint, khusus dividen pakai historis. Sama seperti ekuitas. Oke, berarti kalau gitu sama dengan Anda klik di soal, ambil tanggal 30 Juni 2021. Historisnya bukan pada tanggal akuisisi, tapi historisnya pada saat mengumumkan dividen. Ya, baru tuh ini kasih kode tadi H.
Sudah, Anda tinggal kalikan sama dengan B7, Anda kalikan dengan C7, enter. Copy rumusnya, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Kemudian Anda sum. Dari 37 sampai 1185. Ya, oke. Setelah itu, sudah di sum, baru Anda masukkan. Nah, ini pada current exchange rate, berarti kolom B-nya kita isi dulu, yang aset bersih 31 Desember. Ambil, sama dengan, Anda ambil angka 27 juta, berarti B11, enter. Sudah, terus Anda pakai current rate, sama dengan, ambil tanggal 31 Desember 2021, berarti E39, karena current. Enter. Kasih kode C. Ya, baru Anda kalikan sama dengan 27, ya, berarti B12, Anda kalikan dengan C12, enter. Baru sama seperti tadi. Ini jangan lupa kita kasih garis bawah, karena itu bottom. Anda lihat di sini bottom border, bukan yang U ya, bukan underline, tapi yang bottom border, batas bawah. Sudah, baru Anda selisihkan sama dengan 42 dikurangi dengan 41, jadi E11 dikurangi E12. Ya, baru dijumlahkan penyesuaian kumulatifnya. 1157 tambah 755.500. Tinggal di sum. Nah, enter. 401.500. Nah, ini kenapa ini positif? Karena 401.500 karena itu dari kita jumlahkan jadi positif. Tapi kenapa ini negatif 755.500? Karena ada penurunan dari angka 42.065.500 menjadi 41.310.000. Nah, angka 401.500 ini harus kita masukkan ke dalam sheet translasi tadi. Ya, di sheet translasi, Anda klik sama dengan, terus Anda ketik minus dulu, terus Anda klik di sheet penyesuaian, ambil F14, enter. Dah, terus kita jumlahkan untuk kolom B dan kolom E, tinggal sum. Enter. Begitu juga sum yang kolom E. Enter. Nah, selesai untuk yang sheet translasi dan selesai untuk yang sheet penyesuaian. Baik, kita akan melanjutkan lagi mengenai jurnal penyesuaian translasi. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian transaksi ini dikaitkan dengan yang mana? Dikaitkan dengan sheet penyesuaian. Ada 1157, ada 755.500. Nah, ini kalau Anda lihat, penyesuaian positif di sini, ini akan menambah di sini nanti penyesuaiannya. Nah, kita mulai dari dalam jurnalnya. Kalau misalnya ini bernilai positif, berarti akan menambah investasi, sedangkan kalau yang di tahun 2021 negatif itu nanti akan mengurangi investasi. Berarti untuk yang 1157 berarti akan menambah investasi, nah berarti investasinya di debit. Investasi di breakform. Oke. Terus yang untuk yang 31 Desember di kredit, berarti letaknya di C. Investasi di copy aja. Copy dari B2, Ctrl C, terus letakkan di C5, Ctrl V. Terus kreditnya apa pasangannya? Ya kreditnya sesuai dengan ini, penyesuaian translasi kumulatif. Berarti Anda langsung ketik di sini. Penyesuaian translasi kumulatif. Nah, sedangkan yang tadi yang negatif, berarti akan di debit penyesuaiannya Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Dah, jadi kalau ada nilai positif dari penyesuaiannya, berarti menambah investasi. Tapi kalau nilainya negatif, berarti akan mengurangi investasi. Makanya di jurnal yang tahun 2021, di kredit investasinya. Kemudian, ambil angkanya, langsung ambil angka dari penyesuaian translasi tadi. Sama dengan Anda ambil dari penyesuaian,
ambil dari dari F6. Enter. Kreditnya gimana? Ambil dari debit, sama dengan ambil dari D2. Enter. Terus yang 31 Desember 2021, yang debit sama dengan ambil dari penyesuaian, ambil angka 755.500. Enter. Nah, ini jangan lupa. Kan kalau tadi kan belum dipecah tuh debit kredit. Nah, berarti ini untuk menghilangkan tanda kurung, kita klik 2 kali, ya, sama dengan sebelum setelah tanda sama dengan kasih tanda minus biar jadi positif karena letaknya kan di debit. Dan kreditnya sama dengan debit, sama dengan D4. Oke, selesai jurnal penyesuaian translasi. Nah, sekarang kita langsung menuju ke investasi. Ya, kita lihat berapa sih saldo investasinya. Untuk saldo investasi dimulai dari perhitungan nilai awal ketika kita mengeluarkan uang. Tadi kan Altman tadi mengeluarkan sebesar 25 juta. Ambil angkanya ya, sama dengan Anda klik di soal, ya, terus Anda masukkan angkanya, ambil angka 25 juta, enter. Karena dia ini masuk ke dalam ekuitas, ya kan, berarti 25 jutanya ini setelah tanda sama dengan Anda kasih tanda negatif. 25 juta. Kemudian yang laba bersih Brevoort tahun 2020 sama dengan Anda ambil laba bersih Brevoort tahun 2020 dari soal, ya kan, laba bersihnya tahun 2020 ini 1.100.000. Ingat, jangan lupa 1.100.000-nya karena laba dikasih tanda negatif, sama dengan negatif. Ya, baru Anda sum. Enter. Kemudian nilai tadi ekuitas kan tadi harus pakai nilai historis. Berarti ambil historis yang mana? 1 Januari 2020. Berarti sama dengan Anda ambil ke soal, ambil C38. Enter. Kalau laba bersih pakai rata-rata 2020 berarti sama dengan ambil dari F38. Enter. Nah, rate-nya jangan lupa tadi dikasih kode tadi. Yang ini H, yang 1,54 tuh A, rata-rata. Baru Anda kalikan. Oke. Ini tadi penyesuaian laba. Oh, sorry. Yang 26.100.000 bukan sum. Sorry, belum selesai. Ini delete. Saya tadi kecepatan. Penyesuaian translasi ambil tadi dari penyesuaian ya. Berarti sama dengan ambil dari penyesuaian translasi kita 2020, klik di penyesuaian ya, 1.157.000. Ya, baru Anda sum. Enter. Ya, jadi itu informasinya. Kalau nanti Anda ketinggalan ya, mana tadi? Ada di sini ya, ini ya. Oh, no, tadi sudah benar kita ya, 26.100.000 ya. Saya kok malah kecepatan tadi. No, ini ya, saya delete 26. Yang penyesuaian translasinya nanti belum mengurangi, tapi ini udah sum B2 sampai B4. Penyesuaian translasinya nanti di kanan ya, di US dollar. Berarti ini letakkan di E2 sama dengan 25 juta, Anda kalikan dengan 1,51, enter. Fill handle ke bawah, baru penyesuaiannya baru masukkan di sini tadi, sama dengan ambil dari sheet penyesuaian, ambil dari F6, enter. Dah. Terus baru di sum seperti tadi, enter. 38287. Oke. Tadi dari 26 sudah 38287. Sama tidak? Nanti oh, salah saya. Yang mana yang salah? 1.100, 1157, 40.600. Oh iya. Tadi penyesuaian translasinya, maaf. Penyesuaian translasi kita lupa dikasih tanda negatif.
negatif. 46.01.000. Dah, sama ya, 46.001.000. Oke, lanjut. Terus habis itu yang berikutnya. Tadi 25 dikurangi dengan laba bersih. Oke. Nah, sekarang supaya sama, biar kita samakan saja, tolong diedit yang 25 juta ini kita kasih positif dulu karena ini kan nilai investasi. Investasi kan letaknya di aset. Tolong diedit dulu. Ini tetap ini positif. Nanti diselisihkannya ini laba bersih. Tadi ditambah ya, tambah laba bersih supaya sama aja. Ya, ini tanda negatifnya nggak usah ya. Saya lupa, tanda negatifnya nggak usah karena nilai investasi saya lupa. Kalau nilai investasi itu kan debit, masuk ke aset. Jadi biar sama semua. Berarti yang di 1157 ini jangan dikasih tanda negatif, sesuaikan dengan nilai aslinya saja. Enter. Jadi ada 26.100.000, ada 46.001.000. Nggak usah pakai negatif ya, karena ini kan nilai investasi. Kalau investasi ini kan sheet-nya investasi. Sudah? Oke, tanpa nilai negatif ya. Ya, laba bersihnya berarti nanti tanpa nilai negatif lagi ya. Karena kan ini investasi ditambah laba kan gitu. Karena ini untuk rumus saja, bukan untuk meletakkan di laporan keuangan gitu kan. Laba bersihnya ambil sama dengan laba bersih 2021. Laba bersih 2021, nah tadi kita ambil berarti sama dengan, oke, ambil laba bersih 2021 tadi sudah dihitung belum? Di penyesuaian. Sudah ya? Nah ini, 3950. Dari B9. Dari B9. Enter. Nah, jangan lupa ini tanda apa? Kasih tanda supaya untuk menghilangkan tanda negatif, kasihlah tanda negatif di sini biar nanti hasilnya 3950. Ya, karena tadi di penyesuaian ini nilainya negatif karena ini perhitungan untuk translasi. Tapi karena ini perhitungan untuk investasi, mau kita nanti kita tambahkan, ya. Jadi ini dipositifkan dulu. Terus dividen, ambil sama dengan ambil dari soal aja kalau dividen biar nggak bingung. Soal berarti dari B35. Bentar. Oke, langsung ada penyesuaiannya nanti, ya. Berarti ini langsung sum, ya. Dari 26 sampai baris B8. Ingat, jangan sampai B7, tapi sampai B8. Bentar. Walaupun isinya kosong. Jadi ini untuk mengeliminir kalau ada orang yang tiba-tiba mengisi data kosong ketika Anda meninggalkan pekerjaan Anda mengerjakan laptop. Itu besok kalau Anda kerja juga begitu. Oke. Terus untuk laba bersih. Laba bersih pakai average, tapi average 2021. Sama dengan Anda klik di soal, Anda ambil F39, enter. Yang dividen pakai historis, sama dengan ambil dari soal sesuai dengan tanggal pengumuman, berarti dari D39, enter. Oke, kasih kode dulu, A, terus ini H. Baru Anda kalikan, sama dengan 3.950 dikali 1,55, enter. Fill handle ke bawah. Kumulatifnya baru kita masukkan sama dengan ambil angka dari penyesuaian 755.500. Kok penyesuaian? Dari penyesuaian sini, penyesuaian 755.500. Ya, dari F13. Bentar. Ya, baru sum. Sum dari 40 sampai 75.500. 47153 sama 3. Oh, 446122 1185 755.500. Salah di mana kita? 40 6122 1185 755.500. Oh iya, 1185 kan ini kan dividen ya. Dividen kan ini kan mengurangi aset investasi kan ya.
karena ada dividen. Oke, jangan lupa sama dengan negatif. Bentar. Yang ini 750 otomatis di sini. Jadi 44783. Karena ini kan fokusnya ke investasi. Oke, sudah selesai untuk yang sheet investasi. Terakhir, kita akan membuat kertas kerja.